Mawon bahwa Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak dulu banyak menjadi perdebatan tentang keabsahan hukumnya. Kathah ingkang mempertanyakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku perkawis ingkang sae dipun lampahi napa mboten. Akhir-akhir wonten tiyang ingkang ngendikake bilih peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punika dipertanyakan keabsahannya sebagaimana ibadah ritual-ritual yang biasa kita lakukan sehari-hari. Hal ini cukup membuat sebagian masyarakat atau sebagian kalangan awam itu menjadi ragu dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di beberapa tempat karena pemahaman itu disiarkan dengan masif, akhirnya di beberapa tempat ada yang awalnya itu peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan setiap waktu, setiap bulan atau setiap malam Senin atau setiap malam Jumat menjadi hilang. Karena hal tersebut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membuat bantahan-bantahan atau memperkuat bahwa menegaskan bahwa ritual Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hal yang baik. Bahkan tidak hanya baik, perlu untuk dilakukan di kalangan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah pada khususnya. Di antara ulama yang akhir-akhir ini paling tegas membicarakan itu adalah Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, putra dari Sayyid Alwi, putrane Sayyid Abbas. Sayyid Abbas niku gurunipun Hadratul Mukarram Rama Kyai Hasyim Asy'ari. Beliau hidup di jantung pemahaman Wahabi, yaitu di Saudi Arabia, di Makkah. Beliau mengarang banyak karangan seputar tentang hukum ihtifal atau perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengawali bahwa Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ungkapan rasa bahagia terhadap kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dados peringatan Maulid Nabi ingkang dipun selenggarakan pundi-pundi niku adalah ekspresi kebahagiaan atau ungkapan kebahagiaan kita kepada kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kebahagiaan atas kelahiran Nabi itu merupakan anjuran dalam agama Islam. Bahkan di dalam kitab Sahih Bukhari niku dipun terangaken bilih Abu Lahab itu pernah bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan diekspresikan membebaskan budaknya. Dados Abu Lahab niku ketika Kanjeng Nabi Muhammad niku lahir, budak perempuannya bernama Thuwaibah Al-Aslamiyah itu memberi kabar kepada Abu Lahab bahwa keponakannya lahir. Karena saking bahagianya, akhirnya budak saya memberi kabar niku wau itu dibebaskan, dimerdekakan, terus mboten dados budak melih. Nah, karena hal yang sekilas sepele itu, karena gembira kepada Maulid kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab dalam Sahih Bukhari dipun terangaken bilih setiap malam Senin niku Abu Lahab diringankan siksanya. Sebagaimana yang kita tahu, Abu Lahab itu mata kafiron, dia mati dalam keadaan kafir, sehingga tentu saja mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di barzah. Itu maksur diterangkan dalam hadis bahwa setiap malam Senin dia itu diberikan keringanan siksa. Sebagian ulama mengatakan bahwa keringanan siksa itu di antaranya berupa tangane niku saged medal susune niku setiap malam Senin. Itu karena dia pernah bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis itu oleh sebagian ulama diabadikan dalam sebuah syair
idza kana hadza kafiron ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi kulli itsnaini daima yukhaffafu anhu bisururi bi ahmada famadzannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Jika Abu Lahab yang kafir mawon nun sewu, jika Abu Lahab yang kafir mawon niku hanya karena dia bergembira atas kelahirannya Kanjeng Nabi niku mawon angsal keringanan siksa, angsal walesan saking Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan orang Islam, orang iman sing gembira atas kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kegembiraan itu diekspresikan atau diijawantahkan dalam bentuk perayaan maulid, betul napa namine suguhan, terus dengan berbagai macam acara yang lain yang bernilai positif dan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Itu yang pertama yang diutarakan oleh Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Yang kedua, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyambak, Kanjeng Nabi piyambak niku pendak dina Senin niku siam. Kanjeng Nabi piyambak niku pendak dina Senin siam. Salah setunggalipun sahabat tanglet kenging napa kok siam dinten Senin? Dawuhe Kanjeng Nabi niku fihi wulidtu au kamakol. Fihi wulidtu, karena di hari Senin itu saya dilahirkan. Karena di hari Senin itu saya dilahirkan. Nah, berarti dari napa jenenge? Penggalan hadis itu menunjukkan bahwa Nabi sendiri pun memperingati dan mensyukuri kelahiran beliau sendiri. Dari hadis itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menegaskan bahwa ini adalah asal atau dalil dari hadis yang menerangkan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tindakan yang baik, artinya tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hadis yang lain di Sahih Bukhari juga niku ada keterangan bahwa hari Jumat itu merupakan hari yang mulia karena Kanjeng Nabi dawuh, karena di hari Jumat itu wulida Adam, Nabi Adam itu dilahirkan. Bagaimana dengan waktu kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal seperti yang kita tahu, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah asyraful anbiya wal mursalin. Tentu saja hari kelahiran beliau itu mempunyai keistimewaan tertentu yang patut untuk dirayakan dan diperingati.